Apotik belum jualan, apotik belum ini kok abang sudah minta gaji. Hei, hei, hei. Kami kuliah 4 tahun S1, kami kuliah 1 tahun apoteker, harus ujian UKAI CBT online, belum tentu lulus itu. Ada yang sekali lulus, ada yang 2 kali lulus, bahkan ada yang 3 kali baru lulus. Kami sudah kerja kok nggak kamu gaji. Kami sudah mondar-mandir ke sana kemari kok nggak kamu kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Teman-teman, terima kasih teman-teman sudah stay menyaksikan terus video saya, menyaksikan informasi-informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentunya masih seputar obat-obatan, seputar farmasi, seputar apotik, seputar apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini khusus saya menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya di kolom komentar di salah satu video saya, yang pertanyaannya seperti ini. Bang, saya memiliki seorang teman apoteker. Dia bekerja sama dengan pihak kedua untuk mendirikan apotik dan telah menyelesaikan perjanjian notaris selesai dari bulan November 2022 dan telah menyelesaikan perizinan apotik, baik itu surat izin apotik ataupun surat izin praktek apoteker, selesai atau terbit di tanggal 1 Maret 2023, dan sampai detik ini, sampai tanggal 7 2023, apotik belum mulai beroperasional terkait masalah dana. Pertanyaan saya, Bang, kapan teman saya apoteker ini mulai menerima gaji? Apakah saat selesai membuat notaris? Apakah saat selesai membuat SIA dan SIPA? Atau saat menunggu operasional apotik mulai berjalan? Oke. Di sini tentunya ini biasanya pertanyaan yang paling sering atau keraguan yang paling sering dihadapi oleh apoteker-apoteker yang baru tamat atau apoteker-apoteker fresh graduate yang baru menyelesaikan pendidikan apotekernya. Sebelum saya menjawab ini, saya ucapkan selamat atas kelulusannya, selamat atas kelulusan OSCE, selamat atas kelulusannya UKAI, dan selamat datang di dunia apoteker, selamat datang di real kehidupan yang sebenarnya. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Sengaja saya buatkan konten ini, mudah-mudahan bisa menjawab dan memberikan pandangan kepada teman-teman semua. Karena kalau saya jawab via kolom komentar, nanti tidak akan maksimal. Kalau saya pribadi sebagai seorang apoteker yang ingin bekerja, tentunya saya ingin cepat-cepat mendapatkan gaji, tentunya kan. Ingin cepat-cepat memperoleh gaji. Kalau bisa, begitu saya salam atau saya terima dengan pemilik atau si HRD, otomatis langsung saya ingin menerima gaji. Tapi itu tidak berlaku bagi seorang investor atau sebagai seorang di perusahaan tertentu. Tentunya ini harus ada kesepakatan dahulu bagaimana perjanjian ini bisa dilanjutkan ke depannya. Kalau menurut saya sendiri, alangkah baiknya apoteker di sini, karena sudah mengurus SIA, mengurus SIPA juga per 1 Maret 2023, per terbit izin itu seharusnya sudah memperoleh atau sudah menerima gaji, sudah terhitung masa kerja. Walaupun dah sampai tanggal 7 ini apoteknya belum beroperasional. Sebenarnya kalau kita sebagai penanggung jawab harus follow up. Apa sih masalahnya kok sampai tanggal 7 belum ada progres? Kalau terkait masalah dana, saya rasa itu hal yang bisa dikesampingkan dulu, karena orang yang awalnya niat untuk mendirikan apotik atau ingin bekerja sama antara investor dengan apoteker, dengan profesional apapun itu, tentunya sudah diperkirakan hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya teman-teman apoteker di sini
wajib atau sudah terhitung masa kerja setelah terbit SIA dan SIPA. Karena kita sebagai tenaga profesional dan profesi kita tidak bisa digantikan oleh profesi lain. Tidak bisa digantikan oleh tenaga teknis kefarmasian, tidak bisa digantikan oleh dokter, tidak bisa digantikan oleh bidan, tidak bisa digantikan oleh perawat dan lain sebagainya. Karena kita sebagai seorang profesional apoteker memenuhi wewenang yang diminta pada persyaratan ini. Jadi karena di sini pertanyaannya sudah mulai mengurus notaris dan selesai di bulan November 2022 dan baru menyelesaikan SIA dan SIPA-nya itu di tanggal 1 Maret 2023, sekitar 5 bulan baru selesai. Dan sampai tanggal 7 Maret apotek belum beroperasional. Jadi di sini teman-teman apoteker tidak usah menunggu apotek beroperasional. Teman-teman di sini apoteker per tanggal apotek itu berdiri, apotek itu sudah tertulis namanya berdiri di surat dan teman-teman sudah memiliki surat izin praktek atas nama apotek tersebut, teman-teman sudah terhitung masa kerja dan teman-teman sudah berhak menerima gaji. Terserah, di sini kesepakatan bersama. Gaji diterima di awal atau gaji diterima di akhir. Maksudnya, apakah teman-teman dibayar dulu di awal bulan, setelah itu teman-teman bekerja, atau teman-teman bekerja dulu di awal bulan, gaji akan diterima di bulan berikutnya atau di akhir bulan. Itu juga tergantung tentang kesepakatan antara kita dengan pemilik modal ataupun dengan investor. Tapi saya sudah mulai bekerja sama dengan orang ini, sudah mengurus notaris dari bulan 11 2022 loh Bang. Itu seperti apa Bang? Dari bulan 11 November, Desember, Januari, Februari, Maret itu seperti apa Bang? Nah, begini teman-teman. Saya tahu teman-teman di sini mulai dari November, Desember, Januari, Februari, Maret ini pasti mondar-mandir dari dinas kesehatan, dari PC daerah, profesi, ke dinas perizinan, ke notaris, pasti teman-teman bolak-balik memakan waktu. Tapi di sini teman-teman kan tidak kerja full. Teman-teman tinggal letakkan berkas ke sana, teman-teman tunggu prosesnya, teman-teman selesai proses di instansi ini, teman-teman bawa proses selesai ke instansi ini, teman-teman bawa ke instansi lain sampai berkas itu terbit di bulan tanggal 1 bulan Maret 2023. Nah, ini dengan lalu lalang kita selama 5 bulan ini, uang lelah kita teman-teman minta juga ke si pemilik modal. Uang minyak kita juga kita minta ke mereka atau kita minta ke beliau sebagai seorang investor. Teman-teman buat aja bahasanya, Pak, Bu, Abang, perjanjian ini biar saya yang mengurus semua sampai benar-benar terbit. Tolong siapkan berkas ini, tapi bantu saya untuk akomodasi operasional saya selama pengurusan ini. Ya mungkin kalau gaji full seandainya 5 juta ya teman-teman minta aja setengah bulan gaji. Nah, fair-fair aja kan? Untuk uang minyak teman-teman, untuk uang makan teman-teman selama mondar-mandir ke sana kemari. Karena itu pengurusannya lumayan ribet, lumayan memakan waktu, dan butuh banyak materai, butuh banyak berkas, butuh banyak permohonan yang harus kita buat. Itulah kita sebagai seorang apoteker dituntut untuk profesionalitas. Di sini teman-teman saya sarankan jangan terlalu jual murah. Jangan terlalu jual murah, begitu ada tawaran kerja kita terima. Ayolah kita terima, kita ambil berapapun gajinya. Jangan seperti itu teman-teman. Habis itu teman-teman sudah mengurus ini ke sana kemari, teman-teman tidak mendapatkan satu peser pun. Uang minyak, uang capek, uang makan bahkan pun teman-teman tidak di cover. Jangan mau. Saran saya, teman-teman, sewaktu ingin mengurus perizinan ini, karena kita membutuhkan waktu ke sana kemari,
ke dinas perizinan, ke dinas kesehatan, ke pengurus cabang profesi, teman-teman silahkan meminta uang transport atau uang akomodasi selama kita melakukan pengurusan ini. Tidak perlu gaji rutin. Nanti gaji rutinnya kapan dihitung teman-teman? Gaji rutinnya dihitung setelah SIA, surat izin apotik ataupun surat izin praktek apoteker sudah terbit. Itu baru dihitung kerja dan dihitung kita menerima gaji. Itu pendapat dari saya. Tapi apoteknya belum buka, Bang. Abang ini nggak menenggang rasa. Apotek belum jualan. Apotek belum ini kok. Abang sudah minta gaji. Hei. Kami kuliah 4 tahun S1. Kami kuliah 1 tahun apoteker. Harus ujian UKAI CBT. Online. Belum tentu lulus itu. Ada yang sekali lulus, ada yang 2 kali lulus, bahkan ada yang 3 kali baru lulus. Kami sudah kerja kok nggak kamu gaji. Kami sudah mondar-mandir ke sana kemari kok nggak kamu kasih. Mikir. Kamu nawarin modal ke seorang apoteker, kamu nawarin modal untuk mendirikan apoteker, dan kamu juga harus siap menggaji apoteker sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Oke teman-teman ya, itulah jawaban dari saya. Mungkin membantu buat abang yang bertanya ini, kapan teman saya ini bisa menerima gaji dan kapan harus menerima gaji. Ini saya ragu ini temennya atau abang ini sendiri sebagai seorang apoteker ya. Karena bahasanya sendiri sangat baku, ini apoteker nih, bahasa apoteker nih. Oke, sedikit informasi teman-teman ya. Di sini peraturan terbaru per 2020 kemarin bahwasannya kalau ingin mendirikan apotek sebagai seorang pelaku usaha, kalau ingin bekerja sama dengan apoteker, maka apotek itu harus dirubah menjadi berbentuk PT perseorangan izinnya teman-teman ya. Kalau seandainya yang memiliki seorang apoteker langsung, maka masih bisa menggunakan izin mandiri atau UMKM. Kalau seandainya kita bekerja sama dengan investor, apoteker hanya sebagai penanggung jawab, maka harus berubah menjadi PT perseorangan. Tentunya itu akan menjadi lebih sedikit ribet untuk masalah perizinan. Oke, untuk para investor-investor di sini, tolong hargai profesi apoteker. Dan kita bisa bekerja sama mencari omset demi kelangsungan apotek kita bersama. Oke, mudah-mudahan pertanyaan saya menjawab buat pertanyaan dari abang tadi. Jawaban saya mudah-mudahan menjawab. Dan buat apoteker-apoteker yang masih baru tamat, yang fresh graduate, silahkanlah bertanya pada senior-senior Anda yang sudah lebih dahulu mencicipi dunia pekerjaan. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.